ceramah saya nggak sur. Yang surnya dengan suara saya kan gitu. Karena selama ini saya kemari selawat kan gitu. Alhasil saya pikir kira-kira ibu dan bapak yang datang kemari apa yang didapatkan? Bila acaranya kan gitu. Pengajian ini dilaksanakan di hari Ahad kan gitu. Apa keutamaan beribadah di hari Ahad? Kalau hari Jumat banyak hadisnya. Kalau hari Rabu ada dalilnya. Kalau hari Senin, Kamis ada dalilnya. Hari Minggu itu apa? Kalau nggak rubah kan gitu. Kalau nggak ada dalilnya rubah kan gitu. Harus berani. Ya. Barulah saya mikir, astagfirullah, ternyata ada keutamaan ngaji di hari Ahad. Keutamaannya ternyata apa? Saya temukan salah satu riwayat di mana Nabi Muhammad SAW memuji seseorang alladzina ya'budullah, orang-orang yang beribadah kepada Allah fi yaumi, di hari di mana insarafan nas anillah, di mana manusia itu dighaflah atau lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salat tahajud, salat subuh, salat yang dikerjakan di malam hari mempunyai keutamaan yang besar dan pahala yang besar. Apa sebabnya? Dikarenakan dikerjakan di waktu orang-orang lalai dari beribadah kepada Allah. Syekh Maulana Jamil Ilzi bin Abi Maulana Syarifuddin. Pada beliau kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab ibu-ibu putih, ibu-ibu merah belum. Ibu-ibu hitam ini alam apa? Kok awak salam gak dijawab? Ya, mana ya suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi asbad ni'am hamdan yuwafi kullama khassa wa'an hamdan katsiran tayyiban mubarakan 'adda al-hasa 'adda al-thara 'adda al-nasab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril atam al-mab'usil akram al-mamnuhi sirra nurin wal qalam sahibil akhlaqi wal qiyam ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma bina bil ilm wa sayyidina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna ikhlasan niyyati lillahi ta'ala amma ba'du. Hadirin hadirat, orang-orang tua kami, segenap pengurus majelis zikir Al-Mahabbah, wabil khusus yang hadir pada pagi hari ini, tuan guru kita bersama Al-Habib Haikal bin Husain Al-Aidrus. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah berikan apa yang beliau hajatkan, dan moga-moga kita mendapatkan berkah dari perjalanan dakwah beliau, amin ya rabbal. Begitu juga para asatid, para habaib, para Syekh Abdullah, para Syekh Zidan, dan para tuan-tuan guru, wabil khusus pimpinan majelis zikir Al-Mahabbah, Abuya Al-Ustaz Humayni Habyan. Begitu juga hadir bersama kita salah seorang orang tua di tengah-tengah kita, dan tua kali pokoknya, yaitu Cikgu Ustaz Sufyan As-Sawri, dan para asatid lainnya. Ada Ustaz Mu'min, ada Ustaz Arya Kamadanu, ada Ustaz Kuku, ada Ustaz Khairul, dan para ustaz lainnya. Wabil khusus, Mahabbah ini sebenarnya adalah majelis. Saya bukan saya mau numpang, saya ini majelis Mahabbah, bukan. Tapi majelis Mahabbah ini majelis juga orang tua saya. Siapa itu? Ada di tengah-tengah kita hadir Al-Ustaz Iqbal Al-Banjari. Beliau ini adalah orang tua, ya, adalah yang mengasuh saya ketika kecil dulu. Waktu di masa Abi berdakwah dulu, yang membantu dan yang mengikuti perjalanan dakwah Abi. Saya masih kecil itu. Ada Ustaz Iqbal, ada Pak Hem, ada Om Akad, dan banyak lainnya.
Walhasil sampai saya dulu punya kenangan indah bersama beliau-beliau. Maka kita harapkan semua para teman-teman guru kita Allah mudahkan jalannya. Allah berikan keberkahan kepada beliau semua, amin ya rabbal alamin. Kemudian juga saya baru dapat kabar bahwasanya Ustaz Iqbal begitu juga Ustaz Kumaini insyaallah di hari tanggal 17 hari Rabu ya, untuk ada pergi ke Jawa dalam acara ziarah ke makam-makam di Wali sana. Maka kami titipkan, jikalau ziarah ke makam ulama, ziarah bertemu dengan para ulama-ulama baik yang masih hidup atau yang telah meninggal, jangan lupa untuk tolong doakan kami ini. Untuk semua yang hadir pada hari ini, baik laki-laki maupun perempuan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Bersyukurlah kita kepada Allah atas segala limpahan rahmatnya, nikmatnya maupun amanahnya. Bersalawatlah kita kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita mohonkan salawat yang kita bacakan ini kiranya disampaikan Allah kepada beliau, dan moga-moga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak, amin. Amin ya rabbal alamin. Harapan kita semua yang hadir pada pagi hari ini, jika ada yang sakit di antara kita, semoga Allah sembuhkan. Jika ada yang punya kesulitan ekonomi, semoga Allah lapangkan. Jika ada yang mempunyai banyak hajat, semoga Allah kabulkan, amin ya rabbal. Kalau amin hari ini enggak kuat. Saya ingat pas dulu masih saya ceramah di Jalan Kiwi, acara Mahabbah, itu kalau nggak salah aminnya kuat. Terutama dulu yang nyalon kepala desa. Udah jadi aminnya kuat. Ada beliau ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebenarnya nggak tahu dari awal apa yang saya bicarakan. Karena ada saya mengurus satu hal pagi hari ini, ada dialog diskusi ilmiah, tiba-tiba dibatalkan oleh salah satu pihak. Tapi walhasil saya tidak ingin bicara masalah itu. Cuman saya kemarin mulai otak saya karena mikirkan persoalan tersebut. Alhasil saya kemarin saya mikir, kalaulah saya datang, kayak apa? Saya nggak datang nggak enak karena foto udah ada. Saya nggak datang rasanya gimana begitu juga. Cuma dengan saya datang, apa yang mau saya sampaikan? Itu sampai yang terpikir di benak saya. Mak nih, kalau dengan ceramah saya nggak suruh. Yang suruhnya dengan suara saya kan gitu. Karena selama ini saya kemari selawat kan gitu. Alhasil saya pikir, kira-kira ibu dan bapak yang datang kemari apa yang didapatkan? Bila acaranya kan gitu. Pengajian ini dilaksanakan di hari Ahad kan gitu. Apa keutamaan beribadah di ayat? Kalau hari Jumat banyak hadisnya. Kalau hari Rabu ada dalilnya. Kalau hari Senin, Kamis ada dalilnya. Hari Minggu itu apa? Kalau nggak rubah, kan itu. Kalau nggak ada dalilnya rubah kan gitu. Harus berani. Ya, barulah saya mikir, astagfirullah. Ternyata ada keutamaan ngaji di hari Ahad. Keutamaannya ternyata apa? Saya temukan salah satu riwayat di mana Nabi Muhammad SAW memuji seseorang alladzina ya'budullah, orang-orang yang beribadah kepada Allah fi yaumi, di hari di mana insarafan nas anillah, di mana manusia itu dighaflah atau lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salat tahajud, salat subuh, salat yang dikerjakan di malam hari mempunyai keutamaan yang besar dan pahala yang besar. Apa sebabnya? Dikarenakan dikerjakan di waktu orang-orang lalai dari beribadah kepada Allah. Orang lagi tidur, orang lagi lalai, datang dia beribadah, maka pahala yang diberikan kepadanya luar biasa besar. Saya mikir, hari Minggu ada orang membuat kajian luar biasa. Di mana orang hari Minggu itu mikirnya jalan-jalan, refreshing, anak-anak muda main lah kemana-mana. Kemudian ada orang hajatan, ada orang kondangan. Dari sekian acara dunia yang terpikir pada saat itu, masih ada orang-orang yang mau duduk menghadiri pengajian, menghadiri majelis. Maka saya katakan tuba, beruntung bagi orang yang mau menghadiri majelis pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mantapkan keimanan yang ada di dalam hati kita dengan menghadiri majelis ilmu seperti ini. Apa cuma karena majelis ilmu aja terutama
Yang kedua, majelis ini diadakan di masjid. Dulu sudah saya pernah katakan kepada ibu bapak, kalau masuk masjid kita sama-sama posisinya, sama-sama duduk, sama-sama ada yang ceramah, ada yang mendengarkan. Duduknya sama, capeknya mungkin beda karena yang nabuh itu kan tangannya pegel kan gitu. Cuma waktu pulang pahala bisa beda. Yang bisa membuat pahala ini berbeda apa? Toh duduknya sama, kok bisa pahalanya beda? Gara-gara niat iktikaf. Makanya sudah pernah saya jelaskan hadis Nabi, man i'takafa, siapa yang iktikaf, maka Allah jadikan bainahu wa bainan nar, antara dirinya dengan api neraka salah satu khonadid, 3 parit. Alah, parit aja Pak Ustaz. Oh, parit hadis bukan parit kita. Parit kita cuma buat kopi sama kodok lah gitu. Parit dalam hadis bagaimana? Kullu khadakin, setiap satu parit masafatuhu bainal masyriq wal maghrib, jaraknya dari timur ke barat besar. Bahkan siapa yang iktikaf walaupun biqadamin, dengan 1 langkah kaki, maka dia telah mendapatkan pahala sebagaimana besarnya gunung Uhud. Oleh karenanya jangan sampai tidak meniatkan iktikaf di dalam masjid. Lalu saya pikir lagi, apa kira-kira keutamaan kita ini? Zikir, kalau zikir sudah banyak kali lah, berarti 3 keutamaan. Yang keempat, ternyata di dalam majelis ini yang mungkin berbeda dengan majelis-majelis lainnya, ada satu keistimewaan penting. Setiap majelis pasti punya keistimewaan masing-masing. Tapi yang membedakan majelis ini dengan majelis lainnya adalah adanya sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa hari yang lalu saya membuka keterangan tentang sholawat. Saya rasa masalah ini mungkin Bapak Ibu sering dengar, dan mungkin nanti akan dijelaskan lagi oleh guru kita Al-Habib Haikal. Tapi saya baru mendapatkan satu kemarin tentang penjelasan bahwasanya orang yang membaca sholawat Nabi fa yaqla min famihi rihit thayyibah wa mukhayyam, bahwasanya orang yang sering bersolawat kepada Rasulullah SAW, maka akan timbul dari mulutnya, akan timbul dalam tempat itu sebuah bau yang harum. Sebuah bau yang harum. Caranya bagaimana? Sering-sering bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan bau itu tadi kita rasakan ketika kita mahal dunia. Ustaz, kamar saya kok baunya ternyata mungkin ibu belum sikat gigi kemari. Boleh jadi kan gitu. Dibilang maulid apa milad hari ini, jam 4 pagi dah siap ya. Nyari angkot mana mau ke perjuangan kan gitu. Boleh jadi mulut belum sikat gigi. Ustaz masih bau, boleh jadi baju tadi belum disetrika, lupa. Ustaz masih bau, boleh jadi kaos kaki tadi yang kemarin arisan dipakainya hari ini. Nah, itu mungkin penyebabnya. Tapi kalau di hari ini tadi kita rasa yang indah, apa itu? Dikarenakan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lupa apakah dulu pernah saya ceritakan atau tidak. Mungkin kalau segi keutamaan sudah banyak yang tahu. Tapi segi apakah betul keutamaan solawat itu besar? Ada. Maka saya pesankan kalau bisa nanti Ustaz Iqbal sama Ustaz Humaini, kalau saya nanti ke Madura, cari makam nenek-nenek. Bukan cari rumah janda ya, cari makam nenek-nenek. Saya lupa entah di Bangkalan atau di Sumeneb. Tapi yakin saya dulu kalau nggak salah di Bangkalan itu ada makam seorang tua. Ya, wanginya harumnya luar biasa. Sini kita duduk, makam itu di sana, wangi semerbaknya sampai kemana? Maka dulu orang bertanya, ini makam siapa? Kok wanginya minta ampun gitu? Ternyata adalah makam seorang nenek-nenek. Ya, nenek-nenek macam ibu semua lah, nenek-nenek. Ada cantiknya semua sekali. Nenek-nenek, tapi makamnya wangi. Lalu bagaimana bisa? Ternyata ketika ditanya oleh orang-orang, ini makam siapa nenek-nenek? Apakah dia istri ulama, istri kiai, istri lora, istri terus? Bukan. Apakah dia syarifah keturunan Rasulullah? Bukan. Apakah dia istri mungkin sering mengamalkan sesuatu, mu'alimah atau apapun? Bukan. Lah terus dia siapa? Ternyata nenek ini bukan satu halaman masjid,
Bukan sapu masjid ya, sapu halaman. Pasti beda kan gaji tukang sapu masjid sama sapu halaman masjid. Tukang sapu halaman kok bisa wangi makamnya seperti ini? Ternyata apa? Nenek ini dulu setiap menyapu halaman masjid, ya, di mana halaman masjid itu tadi banyak pepohonan, gugurlah daun-daun. Setiap satu helai daun tadi dia ambil dan beliau letakkan ke dalam tong sampah. Setiap satu helai tadi beliau bacakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Andaikan 20 daun yang gugur, 20 sholawat. Lalu apa? Beliau niatkan ini tujuannya untuk membersihkan hati. Maka ada salah seorang ulama menjelaskan mahallul qiyam adalah waktu di mana para pendosa membersihkan hati. Wajar, kita semua punya kesalahan yang besar. Terkadang zikir kita, istighfar kita belum tentu Allah ampuni gara-gara istighfar kita. Maka Rabi Abdul Adawiyah menjelaskan istighfaruna yahtaju ila istighfar. Istighfar yang kita bacakan, yang keluar dari mulut kita itu butuh diistighfarkan lagi. Kenapa? Dikarenakan terkadang kita ingin beristighfar kepada Allah tapi tanpa merasa bersalah di hadapan Allah. Dan saya rasa semua kita begitu. Ya, istighfar yang kita bacakan ini memang astagfirullah. Alhasil bagaimana cara mengobatinya? Waktu terbaik adalah ketika bersolawat, khususnya ketika mahallul qiyam. Sebutkan dosa yang pernah kita lakukan dan kita minta kepada Allah, ya Allah, hapuslah segala dosa yang kulakukan. Ya Allah, perbaiki diriku menjadi orang yang lebih baik. Insya Allah pada waktu itu Allah ampunkan segala dosa kita. Amin ya Rabbal. Kembali kepada nenek-nenek yang sudah meninggal itu. Alhasil ternyata bagaimana? Itu kan rutinitas setiap hari. Saya tidak berbicara kepada ibu untuk ibu tahajud 20 rakaat, witir 11 rakaat, duha 8 rakaat, jangan tinggal, bikin surat tasbih. Saya mungkin tidak berbicara amalan di luar itu. Tapi saya berbicara, kita punya rutinitas masing-masing. Yang orang tua kayak nyapu, kemudian beres-beres, cuci piring, masak. Itu semua rutinitas mirip dengan nenek itu. Rutinitasnya kan masjid. Tapi kenapa bisa bernilai ibadah? Karena diselipkan pada rutinitas itu sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang perlu ibu contoh. Bukan ibu-ibu pejabat yang perlu ibu tiru. Kalau ibu pejabat tak sanggup ibu nanti, ya meladeninya, dia beli emas, kita ikut beli emas. Giliran dia beli mobil, kita dah bawa kepala. Tapi ini yang perlu ibu tiru. Amalan yang simple, amalan yang mudah, tapi menyelamatkan di dunia maupun akhirat. Sehingga apa? Kuburannya wangi. Kenapa kuburan kita rata-rata kalau kita datang ke pemakaman nggak ada wanginya, busuk ya udah. Gara-gara ibu bejat, habis nih orangnya bejat, meninggal, masuk ke dalam kubur, diratakan tanah itu tadi lewat kucing. Kucing kan suka berak di tanah, ngais-ngais tanah atas kuburan, enak untuk berak, berak di situ. Maka Allah ziarah ke tempat dia bukan berwangi buat kucing. Penyebabnya apa? Karena memang orangnya jarang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka majelis ini punya pembeda dari majelis-majelis yang lain dikarenakan ada bentuk sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, apalagi kira-kira majelis ini hebatnya? Kita pagi hari apa di utamanya? Ternyata saya temukan duduk kita di sini adalah duduk bertemu dengan ulama. Di mana dari ujung-ujung kita temukan ada para ustaz, ada para habaib, ada para alim. Kemarin saya pernah baca salah satu hadisnya. Kalau tidak salah yang meriwayatkan itu Sayyidatuna Aisyah, bahwasanya man nadhara ila alim, siapa yang melihat satu saja orang alim, maka bagaimana Allah angkat itu dosa-dosa yang ada di dalam dirinya. Hanya modal melihat. Maka dulu guru-guru kita di Hadramaut, guru saya, guru daripada Habib Haikal, selalu mengatakan, terkadang kita ikut majelis mungkin tak paham apa yang disampaikan, tapi setidaknya jangan sampai mata kita ini tidak melihat yang mengajarkan. Jangan sampai pandangan kita ini talafat malah menoleh kepada yang lain, tapi lihat kepada orang alim tadi. Kenapa? Terkadang dengan melihatnya saja timbul rasa iman di dalam hati.
Maka modal melihat saja para ulama, ya kalau mungkin nengok Habib Haikal rasanya semua senang kan gitu. Tapi kalau nengok-nengok yang jelek-jelek mungkin rasanya nggak suka kan gitu. Nengok satu Bukhari orang suka nggak? Enggak kan ya? Ganteng enggak? Gondrong iya kan itu. Alhasil bagaimana? Bukan masalah itunya, tapi masalah ilmu yang ada pada dirinya. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa. Itu baru satu orang alim. Bayangkan ini berapa banyak? Berapa banyak? Makanya saya waktu majelis pun, saya enggak, maksudnya ketika majelis jangan sok-sokan dulu. Ya, kita ini bukan orang tawadhu lah, ngaku aja lah. Maka kalau majelis pandang ulama itu, pandang, jangan sok-sokan dulu. Pandang, kenapa? Memandang wajahnya, timbul nanti keimanan di dalam hati kita. Jangan berharap supaya dia jadi suami awak, jangan. Ini adalah masalah mama ini. Ya. Suatu hari kan banyak kan tidak bisa. Nah, ini. Kemudian lagi ternyata di balik itu ada lagi. Bahwasanya duduk kita di sini adalah untuk mengaji. Saya tidak katakan ini ceramah ya, tapi saya katakan kita lagi mengaji. Sesuai dari hadis Imam Baihaqi, man ta'allama baban, siapa yang belajar satu hal, sawa'un ya'mal aw lam ya'mal, setelah itu baik dia amalkan atau tidak, maka bagaimana? Zaka khairun, itu lebih baik dari 1000 rakaat salat sunnah. Kita lagi ngaji, kita lagi majelis begini. Satu orang tiba-tiba keluar, ada tak apa ceramah dia? Sholat dia 1000 rakaat. Ingat, ngajimu di sini lebih baik ketimbang sholatmu 1000 rakaat. Ada yang keluar dari sini misalkan, tak apa ceramah itu, baik aku baca Quran sekali khatam. Ingat, ngajimu di sini lebih baik baca Quran di sana. Untuk apa ceramah? Lebih baik aku berzikir. Di sini ngajimu lebih baik ketimbang zikir di sana. Dan yang terakhir ternyata keutamaan yang luar biasa dari itu semua. Ternyata ada dua lagi. Ya, lupa saya. Bahwasanya duduk kita di sini semuanya adalah dalam area kebaikan dan area rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaannya. Dan yang terakhir, duduk kita di sini adalah menjalin tali silaturahim antara sesama ibu-ibu, sesama pemberitaan, sesama para alim ulama, sesama para jamaah yang hadir. Man wasala, siapa yang menyambung tali silaturahim di antara kedua orang tersebut, maka bagaimana? Allah letakkan keberkahan, Allah letakkan kenikmatan, Allah letakkan keluasan kepada seluruh apa yang mereka punya, bahkan lebih dari itu keluarganya. Allah jamin rezekinya. Maka bagaimana? Di tempat ini kita banyak, dan saya lihat kok tak jalan. Oleh karenanya bagaimana? Ada seorang ulama bernama Malik bin Dinar dan ulama lain yang mengatakan tasaddaqu, bersedekahlah. Cuman sedekah yang mau saya bilang bukan sedekah ala Ustaz Kondang di Jakarta itu. Sedekah motor dapat mobil, nah itu yang mau bilang. Sedekahlah kau ini nanti dapat darah. Tapi sedekah dalam hati banyak. Sedekah itu banyak. Ada kalanya dengan harta, ada kalanya dengan raganya, ada kalanya dengan jasmaninya, ada kalanya dengan akal pikirannya. Cuma kalau banyak kali kumpul kan gak enak. Ini dia sedekahnya sedekah usulan. Itu apa? Kan gitu. Maka bagaimana? Tasaddaqu, bersedekahlah. Fala takhafu, maka jangan takut kau nanti uangmu tak ada. Kenapa? Ketika engkau meninggal, jangan takut terhadap apa yang bisa engkau wariskan kepada anak-anakmu. Jikalau mereka ahli ibadah, fayarzuqullah, Allah yang memberikan rezeki kepada mereka min haitsu la yahtasib, tanpa disangka-sangka. Tapi andaikan mereka suatu saat ternyata bukan orang yang baik daripada keturunan engkau, setidaknya uang, harta yang engkau punya tidak membantu mereka di dalam kemaksiatan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang ingin kita dapatkan, ini yang ingin kita salurkan, ini yang ingin kita tampakkan. Tujuannya untuk apa? Menjadikan Sumatera Utara, menjadikan Medan orang yang gemar berzikir, orang yang gemar bersolawat, orang yang gemar mengaji, sehingga bagaimana terciptanya baldatun thayyibah, negara yang baik, daerah yang baik, warabbul ghafur, sehingga Tuhan yang Maha Pengampun merahmati daerah tersebut. Sekarang nyatanya enggak. Dari sekian yang hadir, saya mau nanya, ibu-ibu punya anak gadis atau tidak? Kemana?
Kemana? Mohon maaf, di Jogja dulu ada sebuah acara dengan nama Malioboro Mengaji. Ya, itu digagas. Jadi setiap di trotoar Malioboro di Jogja sana mereka adakan ngaji Al-Quran selama 1 hari. Kalau kira ngajinya di trotoar, ganggu jalan enggak? Enggak, kan di trotoar, bukan di jalan. Tapi ketika izin kepada aparat setempat ditolak. Kenapa? Karena mengganggu ketertiban umum. Giliran yang kemarin apa itu? Hah? Wik apa itu? Bayar. Citayam ya, Citayam dikasih wik. Saya apa? Ya, CFD, saya tengok tulisannya CFD. Ya, CFD apa lah pokoknya. Kalau satu bahas. Alhasil bagaimana? Ini malah didorong oleh pemerintah. Dan kalau yang mau dibilang katanya di Medan dah. Ini anak-anak muda, namun mereka juga umat Rasulullah SAW. Pertanyaannya, jangan-jangan anak kita ini, jangan-jangan keluarga kita ini. Maka berapa banyak kasusnya yang disebutkan oleh ulama, mata meninggal ayah emaknya. Ayah emaknya adalah orang-orang yang soleh, namun ketika dicek di alam kubur diazab. Gara-gara apa? Gara-gara perbuatan anak keturunannya di saat dia tidak menasihati. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ibu terkadang membangunkan anak ibu rasanya segan. Nak, bangun subuh. Misal ayahnya yang bangunkan, nak bangun subuh. Biasanya sukanya mama ini, alah tak usah lah ya, masih pagi kali, kasihan dia. Ibu tidak membangunkan dia sholat karena ibu kasihan. Ketika nanti hari di mana yaumul la yanfa', di hari tidak bermanfaat harta, anak, keturunan semuanya, ketika Allah Subhanahu wa taala tanya kepada anak tadi, kenapa jatahmu neraka? Karena maksiat, karena tidak sholat. Kenapa tidak sholat? Ya Allah Tuhanku, bagaimana aku mau sholat bersamaan orang tuaku di sampingku tidak membangunkanku untuk sholat tadi? Ini yang kita takuti Bapak Ibu. Maka di dalam salah satu riwayat disebutkan ada satu orang laki-laki, amaluhu bainas sama'i wal ardh. Amalnya setentang langit dan bumi. Jangan tanya bandingan dengan amal kita. Luar biasa amal dia. Ketika jatahnya surga, hisabnya jebol, harusnya masuk surga, kakinya hendak melangkah, datang malaikat mencampakkannya ke neraka. Maka dia protes. Malaikat, dosaku apa? Ibadahku banyak, tahajudku lengkap, duhaku selalu, ibadahku, tasbihku, semuanya ada. Kok sekarang jatahku neraka? Apa jawaban malaikat? Betul, jatahku surga. Yang jadi masalah, anakku masuk neraka. Tapi melapornya gara-gara kau gak membangunkan dia jadi masuk neraka. Maka kau pun kami tarik, kami lemparkan ke dalam neraka. Hati-hati. Jangan sampai tabungan yang Bapak Ibu punya hadir di majelis seperti ini hancur, lebur, gara-gara tanpa mengajak keluarga kita untuk mengaji. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala tulis kita menjadi hamba yang beriman. Allah mantapkan hati kita di dalam kebaikan, dan moga-moga semua yang hadir adalah orang-orang yang diberi keberkahan oleh Allah, orang-orang yang diberi kenikmatan dan kerahmatan oleh Allah, orang-orang yang mau gemar menghidupkan majelis ini. Maka saya pesankan, tolong hidupkan majelis ini sampai hari kiamat nanti. Ini maulid ini bilang yang ke saya ini mantan paranormal. Ya, saya prediksi tahun depan, ini saya prediksi tahun depan Majelis Al-Mahabbah pasti bilang yang ketiga. Gak percaya, tes dulu tahun depan. Apa 2 tahun lagi mau saya ramal? Itu pasti. Namun alhasil kita berharap moga-moga ibu yang hadir jangan berhenti langkah. Berhenti langkah maksudnya apa? Bukan gak hadir majelis, tapi usahakan ajak ibu-ibu ngaji. Ajak ibu-ibu ngaji. Ingat pesan saya ini ya. Kira-kira mau nggak pesan saya ini diamalkan? Moga-moga Allah tulis kita menjadi hambanya yang mau mengamalkan atas apa yang telah kita mempunyai daripada ilmu. Moga-moga
apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, dan saya minta maaf jika bahasa saya kurang dimengerti oleh Bapak Ibu sekalian, karena bahasa yang saya pakai bahasa manusia. Jadi kalau nggak paham nggak ngerti awak ini makhluk akal. Wallahu a'lam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.